Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Ervanalia, tempat tanggal lahir 17 Januari 1999. Di sini saya ingin mempresentasikan sebuah materi tentang cara belajar anak usia dini. Saya dari PAUD Amero dan dari kelompok 1. Pertanyaannya, sudahkah jadwal harian kita menunjukkan bahwa anak belajar dengan cara bermain? Yang kedua, apabila jadwal yang kurang memberi kesempatan pada anak untuk terlibat aktif dalam bermain, bagaimana cara mengubah jadwal tersebut lebih melibatkan anak untuk bermain aktif daripada sekedar duduk di kursi dan menyalin tulisan dari papan tulis? Karena pada dasarnya anak PAUD maupun TK sekarang masih menggunakan kalistung. Selanjutnya, sebenarnya kita ingin melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap pembelajaran yang ada dalam video kegiatan di PAUD Amero. Namun, dalam laptop saya itu tidak bisa memasukkan video tersebut. Jadi, sekarang kita langsung ke penataan lingkungan main. Prinsip penataan lingkungan main pada buku cara belajar anak usia dini. Yang pertama, membuat anak merasa aman. Yang kedua, membuat anak merasa nyaman. Yang ketiga, mendorong anak untuk dapat bereksplorasi. Yang keempat, mendukung anak untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Yang kelima, sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Yang keenam, memperhatikan karakteristik anak, kemampuan anak, lingkungan bermain, dan budaya setempat. Yang ketujuh, lingkungan main yang ditata dapat membantu anak memperkirakan berbagai kegiatan yang akan dilakukan, baik pelaksanaannya maupun tempat alat main yang dibutuhkan. Yang kedelapan, mengembangkan kemampuan. Lingkungan yang ditata dengan rapi, semua mainan yang boleh digunakan anak ditata dalam rak yang terjangkau anak, membuat anak dapat secara mandiri mengambil dan menyimpan kembali. Yang kesembilan, mengembangkan kepercayaan diri anak. Lingkungan yang ditata sesuai dengan kondisi anak dapat membangun kepercayaan diri anak. Lingkungan yang penuh tantangan tetapi aman dilakukan anak, mendorong anak mencari jalan keluar untuk mengatasi setiap tantangan yang ada. Yang terakhir, mengembangkan keterampilan motorik halus. Dengan cara apa? Lingkungan yang memfasilitasi dengan berbagai kegiatan langsung, tidak semata-mata pada kegiatan akademik. Selanjutnya, menurut Jean Piaget tentang bagaimana anak belajar. Menurut Jean, anak seharusnya melakukan percobaan dan penelitian sendiri. Itulah sebabnya kita harus menerapkan belajar sambil bermain agar anak bereksplorasi sendiri. Ada 4 tahap menurut Jean. Yang pertama, sensorik motorik. Sensorik motorik terjadi pada 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini, bayi menyusun pemahaman dunia dan mengkoordinasikan pengalaman indera mereka dengan gerakan. Yang kedua, pra-operasional. Itu terjadi pada usia 2 sampai 7 tahun. Anak sudah mampu untuk menggambarkan dunianya melalui kata-kata dan gambar. Pada tahap ini anak cenderung egosentris. Yang ketiga, operasional konkret yang terjadi pada usia 7 sampai 11 tahun. Yang terjadi pada 7 sampai 11 tahun. Anak secara mental bisa melakukan sesuatu yang sebelumnya hanya mereka lakukan secara fisik. Yang terakhir adalah operasional formal. Yang terjadi pada 11 sampai 12 tahun. Individu sudah mulai memikirkan pengalaman di luar pengalaman konkret dan memikirkannya secara lebih abstrak, logis, dan idealis. Beberapa penerapan teori Piaget dalam pendidikan anak usia dini. Yang pertama, gunakan pendekatan konstruktif.
Yang kedua, melakukan pembelajaran sambil bermain. Yang ketiga, pertimbangkan pengetahuan anak dan tingkat pemikiran anak. Yang kelima, gunakan penilaian yang berkesinambung. Karena pada dasarnya anak setiap harinya itu terus berkembang. Itulah mengapa kita harus menggunakan penilaian yang berkesinambung. Selanjutnya adalah pengertian bermain. Pengertian bermain adalah suatu aktivitas yang membantu anak untuk mencapai perkembangan yang utuh, baik segi fisik, moral, intelektual, sosial, dan emosional. Prinsip belajar melalui bermain. Anak belajar melalui keterlibatan langsung. Penelitian permainan disesuaikan dengan usia anak. Ciptakan lingkungan yang eksploratif. Guru bertanggung jawab dengan kegiatan bermain anak. Terus, jenis-jenis bermain. Ada bermain peran, bermain pembangunan, bermain sensorik motorik atau fungsional. Selanjutnya, jenis-jenis kegiatan bermain. Yang pertama ada bermain aktif, yang isinya itu ada bermain dengan tangan, bermain functional play, atau bentuk permainan di mana anak menggunakan indera dan otot-ototnya untuk mengembangkan aspek motorik anak. Constructive play, bentuk permainan yang menggunakan benda untuk membangun atau membuat sesuatu. Bermain kreatif, bermain simbolik, kegiatan bermain yang ditandai oleh kemampuan anak untuk mempresentasikan pengalaman aktual atau hayalannya melalui penggunaan objek, gerakan, dan bahasa. Yang kedua ada bermain pasif. Kalau yang tadi bermain aktif, sekarang ada bermain pasif. Sang anak itu menggunakan sedikit gerakan atau otot. Selanjutnya adalah manfaat bermain. Manfaat bermain itu banyak, ibu-ibu. Ada kecerdasan bahasa, manfaat bermain itu ada kecerdasan bahasa, memahami diri sendiri dan mengembangkan harga diri, menemukan apa yang dapat mereka lakukan dan mengembangkan kepercayaan diri, melatih mental anak, meningkatkan daya kreativitas dan membebaskan anak dari stres, mengembangkan pola sosialisasi dan emosi anak, melatih motorik dan mengasah daya analisa anak, penyaluran bagi kebutuhan dan keinginan anak, standar moral, mengembangkan otak kanan anak. Jadi melalui bermain, anak bisa tahu apa keinginan dan kebutuhan mereka. Dari situ kita tahu apa kemampuan anak, perkembangan anak seperti apa. Dari bermain itulah kita tahu kemampuannya dan keinginannya. Selanjutnya adalah alat permainan edukasi atau APE. APE PAUD menurut Direktorat PAUD di Depdiknas tahun 2003 adalah alat permainan edukatif sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai sarana atau peralatan untuk bermain yang mengandung nilai edukatif dan dapat mengembangkan segala kemampuan anak. Di sini ada contoh APE menggunakan bahan bekas atau daur ulang. Untuk pembuatan APE atau alat permainan edukatif tidak dibatasi untuk penggunaan alat dan bahan APE dapat menggunakan bahan daur ulang atau apapun yang tersedia asal aman bagi anak-anak. Contohnya banyak, ada yang bisa kita buat, semuanya ada. Untuk APE ada yang untuk huruf, pengenalan warna, angka, itu banyak yang digunakan menggunakan bahan daur ulang. Ayo kita membuat APE bersama. Oke, sekarang di sini saya mempunyai contoh APE yang saya buat menggunakan bahan-bahan yang ada. Contohnya dari styrofoam, stick, dan karton. Dan saya juga menggunakan spidol. Bisa dilihat di sini. Nah,
Ini adalah contoh APE hasil kebuatan sendiri menggunakan bahan-bahan yang ada. Dan di sini juga contoh alat permainan edukasi yang terdapat di PAUD manapun, yaitu adalah puzzle balok. Ini adalah puzzle balok. Selanjutnya, membaca buku cerita atau dongeng untuk anak. Apa sih manfaat membaca buku cerita untuk anak itu? Ternyata ada manfaatnya nih ibu-ibu. Yang pertama, meningkatkan kemampuan bahasa dan komunikasi pada anak, menambah kosakata baru, memancing daya imajinasi anak, membuat anak menjadi aktif dan cepat tanggap. Ayo kita membuat cerita. Alat dan bahannya itu gampang ibu-ibu. Bisa menggunakan HVS, kertas warna, buku gambar, dan ATK yang spidol warna-warni atau apapun itu. Dan untuk ceritanya bisa dikarang melalui apa saja, yang penting menarik untuk anak dan sesuai dengan usia anak. Karena belum tentu usia anak itu sama dengan tertarik dengan cerita buatan kita. Jadi harus disesuaikan dengan usia anak. Contoh buku cerita buatan sendiri. Bukan buku cerita sih, cuman dongeng buatan sendiri. Contohnya itu adalah seperti ini. Kelihatan? Kelihatan nggak? Hah? Ini dan ini. Ini bisa menggunakan buku gambar, HVS atau apapun. Bisa untuk gambarnya bisa menggunakan media lain. Boleh koran, boleh majalah, atau di print juga boleh, nanti ditempel. Tapi kalau saya karena kondisi seperti ini, jadi saya hanya bisa menggambar. Oke, selanjutnya ingin mempraktek menyanyi, mendata lagu anak, menuliskan syair lagu anak, menyanyikan lagu anak dengan ekspresi dan intonasi yang tepat, mendiskusikan cara mengenalkan lagu tersebut kepada anak. Contoh satu lagu ya. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru, melukismu agung, siapa gerangan, pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Atau satu lagu lagi yang menggunakan lagu yang lain namun syairnya diubah. Aku mau ke Mekah berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca tarbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumroh walau sa'aqobah, syai dari Syafa ke Marwah. Nah, selanjutnya adalah praktek gerak dan lagu. Praktek gerak dan lagu. Menciptakan gerak dan lagu sederhana untuk anak, mempraktekkan gerak dan lagu sederhana untuk anak. Contohnya, ini saya sambil duduk ya, biasanya sambil berdiri. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja, banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja, banyak pohon cemara. Nah, selanjutnya identifikasi alat dan bahan main dari lingkungan sekitar. Nah, di sini
Di sini saya sudah menyiapkan beberapa bahan alat dari lingkungan sekitar yang bisa dimainkan oleh anak. Jadi nggak perlu mengeluarkan biaya yang banyak. Contohnya, ada kerikil, tutup botol, dan daun kering. Selain itu, kalian juga bisa menggunakan ranting atau apapun itu yang dari alam tapi aman untuk dimainkan oleh anak. Bisa menggunakan ranting, biji-bijian juga boleh, pasir juga boleh, asalkan aman untuk kegiatan main anak. Oke, selanjutnya ada STEM. STEM dan STEM hampir sama. Pengertian STEM. STEM singkatan dari Science, Technology, Engineering, dan Math. Apa sih pengertian STEM itu? STEM adalah sebuah pendekatan pembelajaran terpadu yang mendorong siswa untuk berpikir luas tentang masalah yang ada di dunia nyata. Kedua, metode STEM ini penting untuk melatih anak berpikir secara kritis, serta membangun cara berpikir logis dan sistematis. Melalui metode ini, anak akan belajar tanpa menyadari bahwa dirinya sedang belajar. Dukungan guru untuk anak. Menyediakan fasilitas untuk anak yang aman untuk anak bermainnya, mendorong anak bertanya, mendorong anak menyelesaikan masalah, mengajarkan anak berpikir secara kreatif, menemukan cara baru dalam melakukan sesuatu. Dukungan orang tua. Nah, dukungan orang tua. Mendorong anak bertanya, menyediakan fasilitas juga, bekerja bersama anak, terlibat dalam aktivitas anak, mendorong anak mengeksplorasi sesuatu, menguji solusi dari suatu masalah. Identifikasi alat dan bahan main. Identifikasi alat dan bahan main dari satuan PAUD. Alat dan bahan main yang ada di rumah, mencari inspirasi melalui referensi. Contohnya ada di sana. Hampir sama, identifikasi alat dan bahan main. Alat dan bahan mainnya pun sama. Sama dengan yang tadi, ada yang puzzle balok, apa yang sudah saya buat, terus apa yang sudah saya buat, ini alat dan bahan mainnya boleh dari apa aja. Di sini ada kain, ada tali, dan ada penjepit. Nah, terus di sini ada ini, ada spidol, play-doh, lilin, ada berbagai untuk warna, dan ada juga apa yang sudah saya buat, yaitu menggunakan origami huruf, menjadi origami huruf sehingga anak-anak bisa menyusun huruf menggunakan origami. Oke, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.